taala menghadiri pengajian sekaligus makan bersama. Habis jasmani kita isi dengan rohani. Ikhwani barakallahu masih terngiang-ngiang apa yang kita saksikan dari realitas umat Islam yang marah sekali kepada pernyataan Saudara Gubernur Jakarta yang melecehkan Al-Quran. Dan reaksinya bukan hanya sebatas Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Bahkan sudah sampai tingkat internasional. Kalau tekanan umat Islam kepada pihak kepolisian untuk tidak memproses secara hukum, maka dikhawatirkan yang terjadi adalah satu keadaan yang tidak kita inginkan semuanya, yaitu reaksi keras dari umat Islam. Bayangkan saja ketika Denmark membenarkan Hebdo membuat karikatur yang melecehkan Nabi Muhammad SAW, reaksi umat Islam dunia luar biasa. Bahkan kemudian produksi-produksi Denmark diboikot oleh banyak negara-negara Islam, sehingga mereka mengalami kerugian besar. Bahkan kemudian beberapa pihak yang pernah melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan Islam di negara Eropa, itu langsung mendapat serangan dari orang Islam. Karena kemarahan ini kalau tidak dibendung, maka bisa menjadi suatu keadaan yang mengkhawatirkan. Kita tidak ingin negara kita ini menjadi hancur, menjadi kacau gara-gara ulah seorang yang tidak bertanggung jawab itu ketika mengucapkan bahwa Al-Quran dijadikan alat untuk membohongi orang. Makanya Majelis Ulama Indonesia dengan tegas menyikapi atas peristiwa itu, bahwa setelah mendengarkan semua ceramahnya, disimpulkan dua: terjadi pelecehan terhadap Al-Quran dan pelecehan terhadap ulama Islam. Karena itu umat Islam yang kemudian bergabung dalam ormas-ormas yang di bawah MUI, mereka bereaksi, dan kemudian Jumat yang lalu turun ke jalan mendesak kepada aparat supaya segera memproses si penista Al-Quran itu. Kalau dia seorang kafir kemudian menista Al-Quran, itu sudah terjadi sepanjang sejarah, sehingga perlu memang disikapi. Jangankan menista Al-Quran, Musailim Al-Kadzab itu mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan membuat ayat-ayat palsu. Jadi dia membuat ayat palsu. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Dia bikin ayat palsu. Gajah, tahukah gajah? Gajah itu punya belalai yang panjang. Siapa yang nggak tahu? Untuk menyanyi Al-Quran dia bikin ayat sendiri. Sehingga reaksi Rasulullah SAW mengeluarkan fatwa orang itu harus dibunuh. Musailim Al-Kadzab. Tapi tak lama kemudian Rasulullah wafat, dan umat Islam yang ada di wilayah Musailim Al-Kadzab mengalami derita dengan penyiksaan-penyiksaan karena dia punya pasukan sebanyak kira-kira 40.000. Musailim Al-Kadzab yang posisinya ada di Yaman. Termasuk yang mengalami penyiksaan itu ada seorang hamba Allah yang soleh, seorang ulama namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani karena menolak, mengingkari kenabian Musailim Al-Kadzab, maka beliau
dihukum dengan cara Namrud dan pasukannya yang membakar Nabi Ibrahim itu. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani diperlakukan mirip seperti Nabi Ibrahim, dibakar hidup-hidup. Tetapi yang menarik sekalian, apa yang dialami oleh Abu Muslim Al-Khawlani atas pertolongan Allah, tidak tersentuh api neraka. Tidak tersentuh api apa? Api yang panas itu. Makanya ketika Abu Muslim Al-Khawlani datang ke Madinah, Rasulullah sudah wafat. Dan bertemulah dia dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan dia ceritakan bagaimana dia mengalami pembakaran hidup-hidup oleh Musailamah Al-Kadzdzab itu. Dan alhamdulillah Allah selamatkan dia. Dia baca, minta pertolongan sama Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai pada saat mengatakan alhamdulillah yang telah menjadikan di antara umat ini ada yang mengalami seperti Nabi yang sebelumnya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Itu bukan mukjizat, namanya apa? Karamah. Karamah itu kemuliaan yang Allah berikan atas ketaatan seorang hamba sehingga Allah lindungi dia. Allah berikan kelebihan yang luar biasa sehingga kemudian bisa selamat dari pembakaran api seperti itu. Karenanya sekalian, Musailamah Al-Kadzdzab ini kemudian diperangi oleh para sahabat atas perintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian terbunuh dia. Ya, dan yang bunuh siapa? Wahsy. Wahsy ini sahabat Nabi yang tadinya musuh. Dan dia kemudian membunuh Hamzah paman Nabi dalam perang Uhud. Dan jantungnya itu diambil. Wahsy ini jago melempar tombak. Ketika dia masuk Islam, Rasulullah masih terenyuh, masih teringat peristiwa yang dialami oleh pamannya Hamzah. Dia masuk Islam, kata Rasulullah, saya terima Islam kamu, tapi kamu jangan lihatkan mukamu sama aku. Karena aku kalau lihat kamu, aku ingat pamanku Hamzah. Aku terima Islammu, tapi kamu menjauh dari aku, jangan kau lihatkan permukaanmu, karena aku akan selalu ingat pada pamanku Hamzah yang kamu bunuh itu. Makanya sejak itu Wahsy menghilang. Jadi hamba Allah yang saleh, tapi dia ingin mencari kesempatan untuk bisa mengganti kesalahannya itu ketika dia jahiliyah dengan sesuatu yang berarti ketika dalam Islam. Makanya ketika terjadi ekspedisi militer untuk menghadang Musailamah Al-Kadzdzab ke Yaman, Wahsy ikut. Kata Wahsy, inilah kesempatan, aku akan ganti seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah dengan orang yang paling dimusuhi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya berhasil Wahsy membunuh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab dengan tombaknya itu. Dan dia bersyukur karena dia sudah bisa mengganti. Dan itu polanya para sahabat rata-rata begitu sekalian. Ketika dulu mereka ketika jahiliyah bejat, maka mereka mengganti ketika Islam dengan sesuatu yang berharga untuk menutup kebejatan yang lalu. Nah, itu yang terjadi dengan para sahabat anhum. Karenanya sekalian, begitu pula ketika di India ada namanya Ghulam Ahmad, mengaku Nabi, yang kemudian menjadikan agama baru namanya agama Ahmadiyah. Ya, yang kemudian pecah jadi Ahmadiyah Qadianiyah, agama Lahori. Ini adalah kemudian difatwakan oleh para ulama seluruh dunia, mereka kafir keluar dari Islam. Karena ada pengakuan Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di. Ya, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya sekalian, begitu pula di dalam menyikapi Al-Quran. Untuk menyakiti Rasulullah saja, itu hukumnya bunuh. Seorang tokoh Yahudi namanya Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab al-Ashraf ini
seorang tokoh Yahudi yang suka menyakiti Rasulullah SAW di Madinah. Sehingga kemudian sudah keterlaluan, dinasihati, diingatkan, masih saja. Maka Nabi mengatakan, man li bi Ka'ab al-Ashraf, siapa yang siap mengeksekusi Ka'ab al-Ashraf? Kata Muhammad bin Maslamah, saya ya Rasulullah. Maka kemudian laksanakan. Maka Muhammad bin Maslamah kemudian membunuh Ka'ab al-Ashraf di kamar tidurnya. Ya, jadi penghina-penghina Islam, penghina-penghina Nabi Muhammad SAW, penghina-penghina Allah, tiga ini tidak boleh diganggu. Allah, Al-Quran, dan siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya siapa yang ingkar salah satu di antara tiga ini, maka dia kafir, keluar dari Islam, meskipun dia ngaku Muslim. Man angkara syai'an ma'luman minad dini bid-darurah fahuwa kafir. Siapa yang mengingkari satu bagian dalam syariat Islam sudah jelas, maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, masalahnya adalah para pendukung si kafir yang melecehkan Al-Quran ini, yang mereka ngaku Muslim, bahkan ada yang titel profesor, yang titel macam-macam itu. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Ya, mereka dikadarkan oleh Al-Quran sebagai munafikin. Ya, pendukung kekafiran disebut apa? Munafikin. Kalau yang disinggung oleh si penista ini surat Al-Maidah ayat 51, silakan baca, lihat ayat-ayat berikutnya. 52, 53 itu pendukung-pendukung kekafiran itu disebut oleh Allah dengan munafikin. Itu jelas. Jangan ragu lagi. Siapa yang mendukung orang kafir itu namanya munafik. Jelas. Nah, kemudian sikap kita bagaimana? Ayat 54. Coba kita lihat yang 54 saja. Kalau munafikin sudah jelas, mereka itu pendukung-pendukung kekafiran yang mengangkat Yahudi dan Nasara menjadi pemimpin mereka, pembela mereka, penolong mereka, yang dibela oleh mereka. Itulah orang-orang munafik itu. Bagaimana kita menyikapinya? Yaitu Allah sebutkan ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Surat apa? Al-Maidah ayat 54. Ini yang harus dipersiapkan oleh umat Islam ketika kemudian menghadapi kelompok-kelompok yang seperti ini. Ketika hukum sudah tidak berlaku, maka sikap umat Islam tetap harus terkendali dalam satu barisan yang konsepnya oleh Allah disebutkan ini. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.